Boleh nggak ya ibu menyusui ini berpuasa? Yuk, bersama saya Dr. Jeffrey kita akan bahas ya fakta-fakta tentang puasa saat menyusui. Jadi ada beberapa hal yang Bunda perlu ketahui tentang hubungan berpuasa dengan menyusui. Sehingga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk para bunda yang saat ini menyusui yang ingin sekali untuk menjalankan ibadah puasa. Fakta yang pertama berkaitan dengan produksi ASI. Banyak sekali ibu menyusui ini ketika ingin berpuasa agak ragu atau bahkan takut-takut nih untuk menjalankan puasa karena ya nanti produksi ASINya jadi berkurang, ASINya jadi seret, akhirnya si kecil tidak mendapatkan ASI yang cukup. Ketika berpuasa memang bunda ini diwajibkan untuk tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 jam lebih ya. Sehingga memang betul kalau asupan nutrisi makanan dan juga cairan dari minuman ini akan dibatasi. Tapi faktanya Bunda harus tahu kalau produksi ASI ini sebenarnya dalam hal jumlah ini tidak akan mempengaruhi ketika Bunda ini harus berpuasa. Karena Bunda tetap punya nih cadangan lemak. Belum lagi kalau Bunda sahurnya bagus, kemudian bukanya juga langsung makan, tentunya ini akan bagus sekali dalam menjaga produksi ASI. Sehingga produksi ASI kalian tidak sampai kurang meskipun kalian berpuasa. Kemudian fakta yang kedua berkaitan dengan kualitas ASI. Banyak ibu menyusui ini ragu untuk berpuasa karena takut nanti kualitas ASINya jadi menurun. Nah, ASI itu terdiri dari makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien itu ya seperti karbohidrat, lemak, protein. Kemudian mikronutrien itu seperti vitamin dan mineral. Memang betul ketika kalian berpuasa, tentunya ketika asupan nutrisinya jadi berkurang, yang kandungan ASI dalam hal mikronutrien ini yang bisa dipengaruhi, artinya terjadi penurunan vitamin dan mineral. Tapi kalian nggak perlu khawatir, penurunannya itu sebenarnya sangat sedikit. Yang mana itu tidak akan menghambat pertumbuhan dari bayi kalian yang sedang disusui. Ditambah makronutrien yang karbohidrat, lemak, protein itu tidak akan menurun meskipun kalian berpuasa. Sehingga kalian nggak usah khawatir ya, nanti takut bayinya tidak bertumbuh dengan baik karena ASINya kualitasnya jadi menurun. Jadi penurunannya tidak begitu signifikan, tetap aman jika ibu menyusui ini berpuasa. Kemudian fakta berikutnya berkaitan dengan usia si bayi. Karena usia bayi ini bisa jadi pertimbangan sekali, apakah ibu kira-kira siap untuk menjalani ibadah puasa atau tidak. Kenapa? Ya alasannya untuk bayi yang masih di bawah 6 bulan, kebutuhan nutrisi dan cairannya itu benar-benar bergantung pada air susu ibu, ASI. Sehingga ibu menyusui bisa lebih sering, bisa 4 jam sekali, 3 jam sekali, atau bahkan 2 jam sekali. Kalau misalkan kondisi ibunya tidak fit, tidak siap, itu akan menyebabkan ibu jadi gampang sekali mengalami kelelahan, capek, bahkan jatuh sakit. Makanya itu bisa jadi pertimbangan. Berbeda kalau misalkan usia anak sudah 6 bulan ke atas, dia sudah MPASI, sudah makan. Frekuensi menyusuinya biasanya sudah mulai berkurang. Sehingga itu bisa membuat ibu jadi lebih nyaman untuk bisa menjalani puasanya. Intinya sih jangan dipaksakan ya, kalau misalkan ibu saat berpuasa ini sambil menyusui tiba-tiba muncul beberapa keluhan seperti jadi sering capek, sering pusing, bawaannya lemes. Itu sebaiknya jangan dipaksakan. Artinya kondisi tubuh ibunya ini tidak siap untuk menjalani puasa. Jadi kesimpulannya ibu menyusui ini tidak dilarang ya untuk menjalani ibadah puasa. Karena puasa ternyata tidak mempengaruhi produksi ASI dan juga kualitas dari ASI yang kalian produksi. Sehingga tidak sampai akhirnya bayinya jadi kurang nutrisi dan pertumbuhannya jadi terhambat. Boleh banget untuk menjalani puasa, tapi balik lagi. Kondisi fisik masing-masing ibu menyusui ini bisa berbeda. Jadi pastikan tubuh kalian memang siap untuk menjalani puasa. Kalau muncul beberapa keluhan seperti lemes, pusing, jadi gampang capek dan segala macam, sebaiknya jangan dipaksakan untuk berpuasa. Lebih baik lagi ketika berpuasa, pastikan nutrisi dari makanan yang kalian konsumsi ketika sahur dan juga berbuka harus lengkap dan bergizi. Dan jangan lupa minum airnya juga harus cukup ya ketika sahur, berbuka, dan setelah berbuka. Semoga informasinya bermanfaat. Share video ini kalau misalkan kalian punya teman atau kerabat yang saat ini menyusui dan ingin sekali menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di video berikutnya.